Kembalinya Dewa Perang Bab 351-360. Bab 351. Segera, Van melaju melewati gerbang villa pribadi. Ini adalah milik pribadi keluarga Lopez di Northampton, dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Levi ditarik keluar dari mobil sebelum dibawa ke ruang bawah tanah. Ketika penutup matanya dilepas, dia melihat Nueve dan Trey berlutut di sampingnya. Wajah mereka bengkak parah, menunjukkan bahwa mereka telah dipukuli sebelum dia tiba. Kedua pria itu jelas terkejut melihatnya. Tuan Garnison, Anda juga. Levi tersenyum kepada mereka tetapi tidak berbicara. Padahal, pemandangannya membuat kedua pria itu rileks. Mereka khawatir apakah mereka akan selamat dari ini, tetapi sekarang dia ada di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Nueve berteriak, "Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa kami?" Ke-30 pria itu tetap diam, hanya menatap mereka dengan niat membunuh di mata mereka. Pada saat itu, pintu terbuka, dan beberapa pria berjalan masuk. Pria parubaya yang berjalan di depan mengenakan setelan hitam, dengan sepasang kacamata berbingkai emas bertengger di hidungnya. Dia mencibir, "Levi Garrison, Trey, dan Nueve, kan? Siapa kamu?" tuntut Trey. "Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wesley Lopez dari keluarga South City Lopez." "Apa, keluarga South City Lopez?" Nueve dan Trey bertukar pandang dengan ekspresi muram. Membandingkan keluarga Robinson dengan keluarga Lopez seperti membandingkan anak kucing dengan harimau. Yang terakhir adalah keluarga terbesar di South City. Sementara Northampton memimpin dalam pembangunan ekonomi, South City secara umum lebih baik untuk segala hal lainnya. "Kamu kenal orang yang kamu bunuh, Quentin Lane. Dia anak baptis pamanku." Nueve dan Trey mengangguk. "Ya, kami melakukannya. Namun, kami hanya membalas karena dia mencoba membunuh Tuan Garnison terlebih dahulu." Ekspresi Wesley menjadi gelap mendengar kata-kata mereka. Cara Anda mengucapkannya membuatnya terdengar seperti Anda berdua menjawabnya. Kedua pria itu mencibir sebelum Trey angkat bicara, "Tapi tentu saja. Kami hidup untuk melayani Tuan Garrison. Tidak masalah apa yang kamu lakukan pada kami, tetapi kesalahan terbesarmu adalah mengejar Tuan Garrison." Nueve menambahkan penuh arti. Kenapa?" Sepotong kegelisahan muncul di Wesley. Zoe dan Iris tiba di kediaman keluarga Lopez secepat mungkin. Ketika Harry melihat Zoe, dia mendengus. "Mengapa Anda memutuskan untuk memberkati kami dengan kehadiran Anda sepagi ini?" "Kakek, aku butuh bantuanmu," kata Zoe sambil menangis. Mendengar kata-katanya, Harry dan seluruh keluarga tertawa terbahak-bahak. "Memikirkan suatu hari akan tiba di mana Anda datang meminta bantuan kami. Anda adalah presiden yang hebat, Mes Lopez, bukan?" Henry mengejek. Jika dia harus, Zoe akan berlutut dan memohon. Saat itu, dia memohon, "Kakek, Levi telah diculik. Tolong selamatkan dia." Hahaha, bukankah ini sempurna? Dia membuat marah seseorang yang seharusnya tidak dia miliki dan akan terbunuh karenanya. "Ya, bagus sekali, kataku. Daripada meninggalkan sampah seperti itu di keluarga, lebih baik singkirkan dia sesegera mungkin." Semua orang tertawa riang mendengar berita kemalangan Levi. Harry mengambil kesempatan ini untuk menyarankan, "Zoe, kakek berpikir apa yang terjadi pada Levi adalah hal yang baik juga. Kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk menceraikannya dan menikahi orang lain." "Kakek, aku tidak akan menceraikannya selamanya. Yang ingin kulakukan sekarang hanyalah menyelamatkannya. Hanya kamu yang bisa membantunya sekarang. Tolong, bantu kami." Dengan bunyi gedebuk, Zoe jatuh berlutut di depan Harry. "Zoe Lopez, apakah kamu sudah gila? Kamu sebenarnya berlutut untuk pemerkosa." "Ya, apa yang hebat dari musang kecil itu? Apakah benar-benar layak bagimu untuk menggunakan ini?" Semua orang bergumam dengan marah. Harry mengernyitkan alisnya dan bertanya, "Apakah kamu bilang aku satu-satunya yang bisa menyelamatkannya? Apa maksudmu dengan itu?" Bab 352. Levi diculik oleh seorang anggota keluarga Lopez Kota Selatan. Dia bermusuhan dengan seseorang bernama Sebastian. Zoe melaporkan dengan jujur. "Apa, keluarga South City Lopez, Sebastian?" Ketakutan melanda Harry seperti sambaran petir, mengubah kakinya menjadi jeli. "Ada apa dengan keluarga South City Lopez?" "Kakek," Son bertanya, bingung. "Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi kami memiliki hubungan jauh dengan keluarga South City Lopez. Kami adalah bagian dari klan besar Lopez. Biarkan saya begini, kami, keluarga Southampton, masih jauh dari keluarga South City Lopez. Mereka bahkan tidak akan memberi kita pandangan kedua, apalagi mengizinkan kita untuk mengenali mereka sebagai saudara darah." Karakter Sebastian ini bahkan lebih menakutkan. Julukannya adalah Hades, dan dia terkenal karena membantai orang tanpa ampun. Menyinggungnya sama dengan mendapatkan tiket ke neraka. Setelah penjelasan Harry tentang situasi yang terjadi, rasa dingin menjalari tulang punggung Zoe. Levi membuat iblis seperti itu kesal. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kamar dagang Hampton Utara. "Apa yang kita lakukan sekarang?" "Kakek,
Kamu akrab dengan keluarga Lopez Kota Selatan. Kamu harus tahu cara menyelamatkan Levi. Zoe meledak, suaranya diwarnai kecemasan. Harry hanya menggelengkan kepalanya. Mustahil, aku hanyalah serangga di mata keluarga Salt City Lopez. Aku sama sekali tidak berhak menjamin Levi. Aku mohon, kakek, aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Levi. Tolong, Zoe memohon dengan putus asa, air mata mengalir di pipinya. Itu terlalu sulit, mungkin akan menyebabkan masalah bagi keluarga kita. Harry menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kakek, tolong bantu aku sekali ini saja. Setidaknya aku ingin memberikan yang terbaik. Zoe kehabisan pilihan. Harry tidak yakin. Silakan coba kakek, aku akan menyetujui apapun. Air mata Zoe keluar dari matanya. Mendengar kata-katanya, mata Harry berbinar. Oke, kamu sendiri yang mengatakannya. Kamu akan benar-benar setuju dengan apapun yang aku katakan. Zoe mengangguk penuh semangat. Ya, aku akan melakukannya. Kakek, selama kamu menyelamatkan Levi, aku bersumpah akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Baiklah kalau begitu, aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Jika Levi berhasil, kamu harus memindahkan seluruh perusahaan kepadaku dan mundur atas kemauanmu sendiri. Harry mengumumkan. Zoe membeku, kesedihan merayapi hatinya. Bahkan di saat seperti ini, kakek masih memilih untuk berkomplot melawannya. Baik, Anda memegang kata-kata saya. Dia siap mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan Levi. Kata-katamu tidak cukup, kami akan menandatangani kontrak untuk menyegel kesepakatan, kata Harry. Henry segera mengetik kontrak. Setelah membaca persyaratan, Zoe menandatanganinya. Keluarga Lopez senang. Semua warisan Zoe akhirnya menjadi milik mereka. Sudah lama dan sulit menunggu hari ini. Mereka mempercayai Harry secara misterius. Karena dia telah memberikan kata-katanya, kesuksesan dijamin. Harry sangat percaya diri. Puluhan tahun lalu, dia menghadiri salah satu pertemuan tahunan keluarga Lopez. Dia diberikan jaminan bahwa keluarga Salt City Lopez akan mendukung semua cabang keluarga. Keluarga Salt City Lopez berjanji untuk membantu mereka dengan satu contoh. Harry telah memegang chip ini selama bertahun-tahun. Dia dengan bijaksana menunggu waktunya untuk menunggu kesempatan yang sempurna. Sebuah jendela kesempatan akhirnya muncul dengan sendirinya. Bagaimanapun, warisan Zoe bernilai hampir 1 miliar. Oke, biarkan aku menelepon dan mencoba. Harry meraih gagang telepon rumah. Halo Pak, saya Harry dari Northampton. Sayangnya, saya menelepon untuk mengganggu Anda. Saya ingin mengaktifkan janji yang diberikan kepada saya di pertemuan tahunan. Apakah kamu yakin ingin menggunakannya sekarang, Harry? Kamu hanya mendapat satu kesempatan. Suara di ujung telepon memperingatkan dengan dingin. Ya saya yakin, Harry mengangguk antusias. Baiklah kalau begitu, apa yang kamu butuhkan? Harry menceritakan situasi Levi kepada keluarga Lopez. Bab 353. Sesaat kemudian, ada panggilan kembali. Masalahnya telah diselesaikan, Sebastian setuju untuk membiarkannya pergi. Keluarga Salt City Lopez tidak mengetahui skema Wesley. Sebastian hanya setuju untuk membiarkan masalah Levi beristirahat. Harry benar-benar kewalahan dengan hasil ini. Baik Zoe dan Iris menghela nafas lega. Levi selamat. Seseorang mencetak kontrak akhir untuk transfer. Begitu Levi menunjukkan wajahnya, kami akan menandatanganinya. Harry tidak bisa lebih bersemangat. Meskipun kepahitan menusuknya, Zoe tidak menyesal. Jika Levi aman, kehilangan dia demi perusahaan itu sepadan. Sementara itu, di ruang bawah tanah rumah pribadi keluarga Lopez, Wesley memelototi Levi dan yang lainnya. Aku tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli apa yang diperlukan, aku akan membawa kepalamu yang dipenggal ke pamanku. Seseorang datang dan potong kepala mereka sekarang. Setelah mengeluarkan perintahnya, Wesley berbalik untuk menghindari adegan mengerikan yang akan segera terjadi. 30 orang menerjang ke depan, bersiap untuk menyerang Levi dan yang lainnya. Dengan dentuman keras, Levi berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan menyerang penyerangnya. Korbannya dikirim terbang melintasi ruangan. Ledakan keras lainnya bergema. Kali ini, dia melancarkan tendangan berputar yang mendorong penyerang lain mundur. Levi menghadapi pertempuran sendirian. Dia berkelok-kelok ke kerumunan, melemparkan serangkaian serangan cepat. Setiap perpanjangan anggota tubuhnya mengakibatkan runtuhnya setidaknya satu dari lawan-lawannya. Dalam 30 detik, ke-30 tentara bayaran itu tergeletak di tanah. Semuanya memiliki setidaknya 7 atau 8 patah tulang. Nueve dan Trey membeku karena terkejut. Mereka belum pernah melihat Levi beraksi dan mengira dia adalah pria biasa. Tidak ada yang mengharapkan dia menjadi ahli pertempuran. Wesley merasakan ada sesuatu yang salah dan perlahan berbalik. Saat dia berbalik, teror menangkapnya. Semua ahli terlatih dikalahkan. Ini sangat mengesankan. Sebastian Khan, kirimkan dia hadiah atas namaku. Levi berjalan mendekat dan berhenti tepat di depan Wesley. Wesley tergagap, hadiah apa?
Satu tendangan cepat ke tulang kering dan suara retak yang mengerikan bergema di seluruh ruangan. 3 tendangan lagi menyusul berturut-turut. Semua anggota badan Wesley telah patah. Dengan lolongan kesakitan yang tertahan, Wesley akhirnya mengerti apa yang dimaksud Levi dengan hadiah. Dia menyerah pada kegelapan tak lama setelah itu. Gali identitas orang-orang ini. Mereka bukan orang biasa. Levi menginstruksikan Nueve dan Trey. Begitu mereka meninggalkan Manor, Levi memulai perjalanannya kembali ke Zoe. Di kediaman keluarga Lopez. Kakek, apakah Levi sudah keluar dari bahaya? Zoe mendesak. Aku yakin dia baik-baik saja, Sebastian berjanji akan menghentikan masalah ini. Harry bergumam meremehkan. Mari kita tunggu sebentar lagi. Sebagai upaya terakhir, kita panggil polisi saja. Iris sama sekali tidak mempercayai keluarga Lopez. Tak lama kemudian, Levi masuk. Lihat, sudah kubilang dia baik-baik saja. Harry menyeringai penuh kemenangan. Anggota keluarga lainnya menatap Harry dengan kekaguman yang murni. Kakek luar biasa, dia berhasil meyakinkan keluarga Salt City Lopez untuk melepaskan Levi setelah satu panggilan telepon. Bahkan Iris harus mengakui bahwa Harry sangat mengesankan. Saat Zoe menatap Levi, dia melompat ke pelukannya, menariknya mendekat. Zoe tidak pernah merasa lebih khawatir dalam hidupnya. Aku baik-baik saja, tidak perlu menangis. Ayo kembali, Levi bergumam menghibur. Kenapa kamu tidak pergi bekerja dengan Iris? Aku punya urusan yang harus dibicarakan dengan kakek, kata Zoe. Oke. Bab 354. Iris membawa Levi keluar dan mereka berjalan ke kantor. Zoe menandatangani surat-surat transfer dan Harry bersikeras membawanya ke kantor pengacara untuk verifikasi. Mulai sekarang, Nona Lopez tidak akan ada hubungannya dengan Imperial Midos. Pengacara menyatakan. Ya saya tahu, Zoe tidak bisa menghentikan air mata yang menggenang dan meluap. Tunggu, kamu sangat cakap Zoe. Kenapa kamu tidak datang bekerja untuk perusahaanku? Harry menawarkan dengan bercanda. Tidak. Terima kasih. Zoe dengan tegas menolaknya dan meninggalkan kediaman keluarga, pipinya basah oleh air mata. Hahaha. Gelak tawa meledak dari seluruh keluarga. Hanya beberapa bulan sampai warisan Zoe menjadi milik kita semua. Akhirnya, hari itu akhirnya tiba. Malam ini, kita merayakannya di hotel terbaik di kota. Harry berada di puncak kegembiraan. Ayah, haruskah kita mengundang Aaron? Harry tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, kita harus membiarkan belatung tidak berbakti itu melihat sendiri bagaimana aku bisa menguasai properti keluarganya. Hahaha, Harry tertawa terbahak-bahak. Zoe bergegas kembali ke Bayview Garden. Dia telah kehilangan segalanya. Dia kemungkinan besar tidak akan mampu membayar sewa sejak saat itu. Tapi dia tidak menyesal. Levi aman, dan hanya itu yang penting baginya. Iris lalai memberitahu Levi tentang perkembangan ini, karenanya dia tidak lebih bijaksana. Tuan Garrison, kami telah menemukan informasi yang Anda minta. Orang-orang itu adalah pembunuh terlatih yang termasuk dalam keluarga Robinson. Nueve melaporkan. Hal-hal langsung diklik untuk Levi. Keluarga Robinson adalah orang-orang yang menarik tali. Bagus. Setelah upacara pengambilan sumpah selesai, kalian akan menjadi yang pertama pergi. Kilatan permusuhan membara melintasi tatapan Levi. Setelah bekerja, Iris membawa Levi kembali. Sebelum dia keluar dari mobil, Iris mengeluarkan komentar keras, perlakukan Zoe dengan baik. Beban keluarga ada di pundakmu mulai sekarang. Levi merasa kata-katanya aneh. Aku selalu baik pada Zoe. Kembali ke rumah. Zoe terlihat seperti abis menangis. Ada apa, sayang? Kenapa air mata? Levi bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, aku hanya ingin menangis karena suatu alasan. Zoe mengeringkan matanya. Kamu punya hobi yang aneh. Levi tersenyum. Tiba-tiba, seseorang menggedor pintu mereka. Ketika Levi membuka pintu, Aaron dan Caitlin melesat melewatinya langsung menuju Zoe. Ada apa denganmu, Zoe? Mereka bertanya dengan heran. Suara Zoe tercekat di tenggorokannya dan dia berusaha keras untuk memberikan jawaban. Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada Zoe? Levi bingung dengan reaksi mereka. Aaron menatap Levi dengan tatapan tajam. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi? Karena kamu, Zoe memberikan seluruh warisannya kepada keluarga Lopez. Tepat, dia sekarang tidak punya uang. Caitlin meraung. Tunggu apa? Levi terperanjat. Kamu ditangkap oleh keluarga Salt City Lopez jadi, untuk menyelamatkanmu, Zoe menyetujui persyaratan ayah. Kepulanganmu yang aman sebagai ganti seluruh warisannya. Sejak kamu diselamatkan, Zoe harus menepati janjinya. Ini semua salahmu. Kami mulai melihat cahaya di ujung terowongan, tapi kamu merusaknya. Kenapa kamu harus menyinggung keluarga Lopez? Aaron dan Caitlin siap melepaskan amarah mereka pada Levi. Aku mengaku telah membuat marah keluarga Salt City Lopez. Tapi bukan Harry yang menyelamatkanku. Aku yang mengaturnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Levi menjelaskan dengan frustrasi. Dia mengalihkan perhatiannya ke Zoe.
Kamu telah ditipu. Sebenarnya bukan Harry yang menyelamatkanku. Kenapa kamu tidak bertanya saja padaku? Bab 355. Zoe tercengang. Dia percaya Lewi. Seolah-olah, apakah kamu tidak tahu siapa Sebastian? Mereka setara dengan keluarga paling elit dari Northampton. Bagaimana kamu bisa keluar sendiri setelah menimbulkan kemarahan mereka? Tepat sekali, kami semua melihat ayah menelepon Sebastian, yang berjanji akan melepaskanmu. Aaron dan Caitlin membentak. Zoe juga menatap Levi dengan curiga. Tak satu pun dari mereka akan percaya klaimnya. Levi tidak repot-repot menjelaskan dirinya lebih jauh. Lagi pula, terlepas dari apa yang dia katakan, kata-katanya tidak akan dianggap serius. Harry telah memilih kesempatan yang sempurna untuk membungkus semua orang di sekitar jarinya. Elaborasi lebih lanjut adalah sia-sia. Levi, tolong renungkan dirimu sendiri. Zoe membuat pengorbanan terakhir demi dirimu. Dia kehilangan jutaan perusahaan. Aaron hampir menangis karena sedih. Levi tampak tersentuh oleh pengorbanan Zoe. Dia benar-benar mencintaiku. Bagaimanapun, beberapa juta lebih dari cukup untuk menguji kesetiaan seseorang. Namun, dia memilih untuk menyelamatkan saya bahkan jika itu berarti kehilangan beberapa miliar. Karena perusahaan telah dipindahkan, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Aku akan membantu Zoe memulai perusahaan yang sama sekali baru, perusahaan yang akan menggemparkan dunia. Levi menegaskan. Itu selaras sempurna dengan rencana yang akan dia jalankan. Segera, dia akan membersihkan Northampton. Ketika saatnya tiba, akan ada surplus sumber daya di pasar. Ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi Zoe untuk turun tangan. Dia juga akan membantu Morris Group untuk berbagi beban. Kemudian, tidak ada yang akan peduli dengan perusahaan payah yang dicuri keluarga Lopez. Kalian semua bicara, untungnya, Anda bekerja untuk Morris Group, kalau tidak saya akan menghajar Anda sampai habis. Aaron dan Caitlin tersenyum kecut saat mereka keluar. Zoe berseri-seri, berhenti menggodaku, sayang, seolah-olah aku akan mampu menggemparkan dunia. Aku serius, Hampton Utara akan mengalami perubahan besar. Tunggu dan lihat saja, Levi mengumumkan. Dia hanya berusaha menghiburku, saya perlu tersenyum untuk keuntungannya. Keluarga Lopez lebih baik mengawasi mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mata Levi berkilat mengancam. Saat matahari perlahan menghilang di bawah cakrawala, keluarga Lopez menikmati jamuan makan yang luar biasa mewah. Mereka bahkan tidak repot-repot muncul. Henry dan beberapa orang lainnya memekik. Ayah, kusarankan kita mencoret nama mereka seluruhnya dari daftar keluarga. Mereka sama miskinnya dengan tikus gereja sekarang. Henry menyarankan. Fabian mengangguk setuju. Ya, itu benar. Kami telah memeras mereka untuk semua yang berharga. Apa gunanya menyimpannya? Ya, keluarga Lopez sekarang bernilai lebih dari 1 miliar. Bagaimana kami bisa menampung orang-orang seperti Aaron? Sungguh memalukan. Mereka pasti akan datang merangkak kembali untuk meminta bantuan di masa depan. Sungguh menyusahkan. Sisa orang memoceh dan meringkik. Harry sedikit mabuk dan dia mengangguk penuh semangat. Oke, kami akan menghapus mereka dari daftar keluarga pada pertemuan keluarga besok. Mulai saat itu, kami tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Hahaha, itu bagus. Henry dan yang lainnya bertepuk tangan dengan gembira. Keesokan harinya, Zoe dan Levi masih tertidur. Sebuah panggilan mendesak membangunkan mereka tiba-tiba dan membuat mereka menjauh dari tidur nyenyak mereka. Telepon itu dari Aaron, yang menyuruh mereka bergegas ke rumah leluhur keluarga Lopez. Pada saat Levi dan Zoe bergegas ke tempat kejadian, Aaron dan Caitlin sudah tiba. Lokasi itu sengaja dipilih untuk menjadi aula leluhur keluarga. Bab 356. Ayah, Bu, ada apa? Ada apa terburu-buru? Levi bertanya, bingung. Kami juga tidak tahu, kami hanya disuruh bertemu di aula leluhur. Saya pikir mereka mengumumkan sesuatu yang besar. Jawab Caitlin. Aaron mengerutkan alisnya, kelopak mata kananku tidak mau berhenti berkedut. Tak lama kemudian, Harry tiba bersama rombongan keluarga Lopez lainnya di aula leluhur. Henry dan yang lainnya menyeringai sinis. Perasaan tidak enak menetap di perut Levi dan 3 lainnya. Tapi mereka yakin akan satu hal, tidak ada hal baik yang bisa keluar dari ini. Harry duduk sendiri di kursi kayu di depan kuil dan yang lainnya duduk sesuai dengan senioritas. Harry dengan cepat mengamati pemandangan itu dan dengan keras menggelegar, apakah semua orang di sini? Fabian mengangguk sebagai jawaban, semua orang di sini ayah. Harry adalah orang pertama yang menawarkan joystick. Sudah lama sejak kita mengadakan pertemuan keluarga di aula leluhur. Pertemuan hari ini diadakan untuk mengumumkan. Tatapan Harry jatuh pada Aaron. Setelah diskusi panjang dengan keluarga, saya, dari keluarga Northampton Lopez, telah memutuskan untuk mengeluarkan Aaron dan keluarganya dari klan kami. Dia menyatakan dengan jelas. Begitu kata terakhir keluar dari bibirnya, setiap orang yang hadir ternganga takjub. Wajah Levi dan keluarganya jatuh.
Apa? Ditendang keluar. Berita itu menggemparkan bagi mereka bertiga. Mereka hampir bisa melihat dunia mereka runtuh di sekitar mereka. Kami sedang dihapus dari daftar keluarga. Apa yang bisa lebih buruk? Pukulan seperti itu mengancam akan mendorong mereka dari tebing ke jurang kegilaan. Aaron menatap Harry dengan sangat tidak percaya. Caitlin langsung larut dalam air mata. Air mata menggenang di tepi mata Zoe. Kakek baru saja merampok aset saya yang bernilai hampir 1 miliar. Bagaimana dia bisa pergi sejauh ini untuk membakar semua jembatan kita? Bagaimana dia bisa memaksa kita keluar dari keluarga? Dia hanya bisa menghela nafas pasrah. Semua mendukung, angkat tangan, teriak Harun. Dalam gerakan yang terburu-buru, tangan Fabian dan banyak lainnya melesat ke udara. Sudah beres. Langkah untuk mencopot Aaron dan keluarganya mendapat suara mayoritas. Henry terkekeh. Dia benar-benar acuh tak acuh terhadap perasaan keempat orang tersebut. Semoga sukses untuk kalian. Mulai sekarang, keluarga Northampton Lopez sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan libatkan kami dalam masalahmu mulai sekarang. Aku, Harry Lopez, mulai sekarang memutuskan semua hubungan denganmu. Kita tidak akan lebih baik dari orang asing mulai sekarang. Keluar, Harry memerintahkan dengan kejam. Keluar dari keluarga, keluar dari keluarga, keluar dari keluarga. Orang-orang lainnya meneriakkan dengan tekad yang kejam. Bolehkah saya menyarankan Anda mengubah nama belakang Anda? Anda tidak pantas mendapatkan nama Lopez. Henry mencibir. Tubuh Zoe gemetar dengan kekuatan ratapannya. Dia marah. Dia tidak pernah dianiaya sedemikian rupa dalam hidupnya. Saya bahkan tidak pantas mendapatkan nama keluarga Lopez sekarang. Ini bahkan lebih buruk daripada kehilangan semua aset saya. Kakek saya sendiri tidak mau berurusan dengan saya. Tepat setelah dia merebut hampir 1 miliar dariku. Caitlin tidak melakukan lebih baik. Tapi tak satu pun dari mereka dalam kondisi yang lebih buruk daripada Aaron. Ayah kandungnya telah memutuskan hubungan dengan dia dan dia dihapus dari daftar keluarga. Apalagi yang bisa lebih buruk. Disita oleh amarah, Aaron memuntahkan darah. Ayah, Harun. Zoe dan Caitlin bergegas mengejar Aaron yang terlatih-tatih. Harun tidak berbicara, dia hanya menatap lurus ke arah Harry. Apa, belum menyerah? Harry melirik. Benar, ini belum berakhir, seru Levi. Apa yang membuat bajingan tidak berguna sepertimu harus kesal? Kamu sangat tidak layak menjadi bagian dari keluarga Lopez. Tepat, keluar dari keluarga Lopez. Dasar bajingan tak berguna. Kamu tidak berhak berada di sini. Keluar dan menjauhlah. Levi membuka mulutnya dan ruangan menjadi sunyi. Bab 357. Harry, apakah kamu percaya padaku jika aku bilang kamu akan hidup untuk menyesali ini? Levi mendesis, bibirnya melengkung ke atas dalam seringai jahat. Haha, aku menyesal. Mustahil. Aku memegang semua aset Zoe. Apa yang harus aku sesali? Harry membalas dengan seringai bermusuhan yang sama seperti miliknya. Orang-orang yang lain menatap Levi seolah dia idiot. Aaron menyeka darah di sudut mulutnya dan menatap Harry dengan tidak percaya. Ayah, haruskah kamu pergi sejauh ini? Apa salahku sehingga kamu bersikeras mengusirku dari keluarga? Ya, keluarga Lopez selalu memiliki aturan ketat. Menghapus nama siapapun dari daftar keluarga hanya bisa menjadi hukuman untuk sesuatu yang mengerikan. Apa yang aku dan Aaron lakukan? Caitlin bertanya, menahan isak tangisnya. Tatapan Zoe juga membosankan pada Harry. Harry bertukar pandang dengan Henry sebelum dengan dingin menjawab, apakah kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu lakukan? Aku bekerja untuk membesarkanmu dan bahkan membuka perusahaan untukmu. Bagaimana dengan kalian? Anda tidak berkontribusi apa-apa untuk keluarga. Anda bahkan melakukan tindakan tercela. Tapi Anda ingin meninggalkan keluarga Lopez. Itu sama dengan mengkhianati leluhurmu. Ya, perusahaan Zoe yang meninggalkan keluarga Lopez sama saja dengan mengkhianati para leluhur. Hukuman karena mengkhianati leluhurmu adalah pengusiran dari keluarga. Keluar dari keluarga Lopez. Henry dan yang lainnya mencaci dan mengamuk. Mereka bahkan mendorong mereka berempat. Aaron menatap Harry dengan putus asa dan bertanya, Ayah, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Haruskah kamu mengambil sejauh ini? Pergi, jangan panggil aku ayah lagi. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Lopez. Harry menolak tanpa perasaan. Dia mencoret nama Harun dan yang lainnya dari daftar keluarga. Aaron bukan lagi anggota keluarga Lopez. Itu resmi. Pada saat itu, meskipun merupakan gambaran maskulinitas, Aaron menangis terseduh-seduh. Ayah, Ibu, Zoe, ayo pergi. Levi menyeret mereka bertiga keluar. Meskipun mencoba untuk melenggang pergi, sosok mereka tampak sedih. Hahaha. Keluarga Lopez tertawa terbahak-bahak dan tawa bergema di seluruh ruangan. Kami akhirnya menyingkirkan beban itu. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga kita akan makmur. Harry berteriak. Di dalam mobil, Aaron dan keluarganya meringkuk bersama, terisak-isak. Ini adalah saat tergelap dari keberadaan mereka.
Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa hari itu akan tiba di mana nama mereka dihapus dari daftar keluarga. Mereka bukan lagi milik keluarga Lopez. Levi hanya bisa memberikan kata-kata hangat. Kalian bertiga terlalu baik. Kamu telah menderita diam-diam di tangan mereka selama berabad-abad. Selama ini, kamu memprioritaskan keluarga, dan membiarkan mereka menginjakmu. Jika kamu memikirkannya, merekalah yang tidak pantas berhubungan denganmu. Lihat bagaimana mereka memperlakukanmu. Setelah meninggalkanmu tanpa apa-apa, mereka bahkan mengeluarkanmu dari keluarga. Tapi ini mungkin hal yang baik. Mulai sekarang, kamu bisa fokus bekerja keras tanpa apapun yang menahanmu. Aku akan membuat mereka membayar. Kamu bisa duduk dan menunggu hari ketika aku membuat mereka berlutut di depanmu dan memohon pengampunan. Ketiganya berada dalam pergolakan keputusasaan dan hanya menerima kata-kata Levi dan ucapan penghiburan yang lewat. Keluarga Lopez tidak berhenti di situ. Berita itu menyebar seperti api melalui outlet media Northampton. Aaron Lopez dan keluarga mengkhianati keluarga Lopez dan merencanakan untuk menguasai semua perkebunan keluarga Lopez. Harry Lopez tidak punya pilihan selain mengeraskan hatinya dan mengusir mereka dari keluarga. Kecaman biadab yang tak terhitung jumlahnya menimpa mereka. Halaman demi halaman menggambarkan Aaron sebagai iblis yang tidak berperasaan, bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Bajingan seperti itu seharusnya dihukum mati. Kenapa dia tetap di sini? Ya, dia bahkan mengkhianati keluarganya. Dia tidak lebih baik dari seorang pengkhianat. Aaron dan Caitlin tidak melakukan apapun untuk membela diri. Setiap upaya untuk melakukannya hanya akan menghasilkan lebih banyak bantahan dan penghinaan. Mereka difitnah. Keganasan seperti itu. Bab 358. Setelah mendengar kabar itu, Una tidak bisa menahan senyum lebarnya. Siapa yang mengira bahkan Levi akan datang ke sini? Bahkan istrimu telah jatuh dari kasih karunia-Nya. Mari kita lihat bagaimana kamu merangkak keluar dari lubang ini. Dia terkikik dengki. Bahkan Winston sangat gembira menerima kabar tersebut. Seorang pria dengan posisi Levi biasanya tidak akan pernah menarik perhatian Winston. Tapi dia terlalu sering membuat masalah dan Winston praktis mendidih karena marah. Yang harus saya lakukan adalah menjuntai beberapa daging di depan Mood dan mereka mengambil umpannya. Winston menyeringai lebar. Oh, saya tidak bisa membayangkan ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Tidak hanya dia menghadiri upacara pengambilan sumpah untuk Panglima keesokan harinya, tetapi untuk menerima berita seperti itu juga, dia dipenuhi dengan kebahagiaan. Sekarang semuanya, fokuslah pada persiapan untuk upacara pelantikan besok. Malam itu, tokoh-tokoh kuat dari Northampton berjuang untuk menutup mata. Di villa gunung yang mewah di suatu tempat. Gembong di belakang kamar dagang Hampton Utara, Eric Robinson, yang juga menjabat sebagai kepala 4 keluarga bangsawan, mengundang Grover Cook dan Sander Hoyles. Tuan Cook, Tuan Hoyles, saya minta bantuan Anda besok. Eric mengajukan banding. Bagaimana Anda ingin kami membantu? Sander bertanya dengan hati-hati. Besok Anda harus mengatur pertemuan antara kami, Dewa Perang dan Mer. Quinton, Winston Gonzales tidak bisa, dalam keadaan apapun, mengetahuinya. Saya akan menyerahkan masalah ini di tangan Anda. Kamar dagang Hampton Utara ada di bahaya besar. Wajah orang-orang di depannya menjadi suram. Oke, serahkan pada kami. Aku juga akan meminta Jesse membuat rencana untuk membantu kamar dagang Hampton Utara. Grover menjawab dengan tenang. Itu keren, Eric dan yang lainnya sangat senang. Nasib mereka ada di pundak Sander dan Grover. Hehe, ketika saatnya tiba, kita akan memiliki Morris Group dan keluarga Gonzales di bawah jempol kita. Mereka tidak sabar menunggu hari berikutnya tiba. Keesokan harinya, zona perang Hampton Utara telah menyelesaikan semua persiapan dan lebih dari siap. Upacara pengambilan sumpah Panglima akan dimulai tepat pukul 9 tepat. Andy yang memimpin acara itu tak henti-hentinya sibuk. Langkah terakhir adalah memastikan Dewa Perang akan muncul untuk secara resmi memperkenalkan Percy sebagai Panglima tertinggi yang baru. Andy diliputi emosi. Bahkan God of War harus mengikuti jadwal yang dia tetapkan. Betapa indahnya itu. Di pagi hari, Levi berbicara kepada keluarga di depannya, Ayah, Ibu, Zoe, ayo pergi keluar dan bersenang-senang. Ketiganya tidak memprotes dan dengan patuh naik ke mobil. Segera, Levi telah mengusir mereka keluar dari pinggiran kota. Zoe tidak terlalu memikirkannya, dia berasumsi Levi membawa mereka ke pedesaan atau ke lokasi yang indah. Tapi saat perjalanan berlanjut, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Ada banyak mobil di jalan, kebanyakan dari merek kelas atas seperti Maybach dan Rolls-Royce. Mereka semua bergerak ke arah yang sama dengan Levi. Apakah ada acara yang sedang berlangsung? Sayang, kemana kamu akan membawa kami? Tanya Zoe. Aku membawamu untuk melihat dunia, dan bersenang-senanglah selagi kita berada di sana. Levi menyeringai. Setelah sekitar 2 jam, mereka hampir keluar dari Northampton. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Ketika mereka melihat sekeliling, ketiga Lopez tercengang. Mereka berada di kamp tentara.
Kami sebenarnya di kamp tentara. Mobil baru saja berhenti ketika tentara datang berbaris untuk diperiksa. Semua prajurit bersenjata lengkap. Zoe dan orang tuanya tidak bisa tidak merasa gelisah. Pak, karena mobil ini tidak diizinkan oleh Warzone, Anda harus parkir di sana, di sebelah kiri. Anda boleh masuk sesudahnya. Prajurit itu memberitahu Levi. Bab 359. Tentu, Levi mengemudikan mobil ke tempat kosong dan memarkirkannya. Setelah mereka turun dari mobil, Zoe dan Aaron mengamati sekeliling mereka dengan terpesona. Bagaimana kita diizinkan berada di tempat yang begitu khusyuk dan suci? Apa yang kita lakukan di sini? Mereka terbakar rasa ingin tahu dan ketakutan saat mereka menjunjung tinggi militer. Zoe juga melihat mobil mewah yang mereka lewati di jalan, diparkir di sekitar mereka. Sesuatu pasti terjadi. Levi. Pada saat ini, sebuah suara terkejut memanggil. Levi berbalik untuk melihat keluarga Gonzales berjalan ke arahnya. Ada sejumlah besar anggota yang hadir, 10 dari mereka tepatnya. Una berjalan ke arah Levi dan bertanya dengan senyum yang terpampang di wajahnya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini tempat yang boleh kamu datangi?" Winston juga tersenyum. Lagi pula, bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan undangan ke upacara tersebut. Itu telah menimbulkan sedikit masalah bahkan untuk elit seperti Winston, apalagi untuk rakyat jelata. Namun, Levi datang. Lelucon macam apa ini? Levi meniru ekspresi mereka. Tentu saja aku di sini untuk upacara pengambilan sumpah. Hahaha. Keluarga Gonzales meledak menjadi gelak tawa. Ada orang, biasa, yang diundang ke acara tersebut, tetapi mereka adalah bangsawan seperti Winston dan Kamar Dagang Hampton Utara. Keluarga Rogers, yang bernilai 5 miliar, mungkin memiliki peluang. Tapi Levi jauh dari kemungkinan. Dia tidak memiliki apa-apa atas namanya dan bahkan diusir dari keluarga Lopez. Sepertinya suasana hati Anda sedang baik, Tuan Gonzales. Mengapa Anda tertawa? Kepala Kamar Dagang Hampton Utara muncul. Winston tersenyum. Apakah kamu kenal Levi, Robinson? Eric dan ketiga rekannya membeku sesaat sebelum mendapatkan kembali kiprahnya. Tentu saja aku mengenalnya. Phineas Robinson terus memperhatikan Levi. Bajingan yang beruntung. Wesley hampir mengakhiri hidupnya. Siapa yang mengira Sebastian akan membatalkan kasus ini? Berkat dia, 30 tuanku hilang. Wesley pasti membawa mereka kembali ke South City. Levi juga di sini untuk menghadiri upacara pengambilan sumpah. Setelah wahyu Winston, keluarga Robinson larut dalam tawa. Siapa yang memberinya hak untuk menunjukkan wajahnya di sini? Keluarga Robinson mengejek sebelum pergi. Levi tidak berharga di mata mereka. Sebelum keluarga Robinson pergi, mereka membuat gerakan mengiris di leher mereka. Cepat atau lambat, kepalamu akan berputar, Levi Garrison. Mereka melenggang pergi. Aaron dan yang lainnya terengah-engah. Ketegangan dari interaksi dengan elit Northampton terlalu berlebihan. Mereka merasa hampir mati lemas. Mereka tidak percaya bahwa Levi telah membuat musuh dari orang-orang seperti itu. Beberapa orang terakhir tampaknya juga sangat membenci Levi. Berapa banyak masalah yang dia sebabkan. Harus saya katakan, angkat topi untuk Anda. Anda berhasil membuat banyak pukulan besar dengan satu ayunan. Aaron tersenyum kecut karena dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ini. Ayah, Bu, tidak apa-apa. Setelah hari ini, orang-orang itu semua akan jatuh. Levi tertawa penuh percaya diri. Pindah, bisakah kamu membawa kami masuk ke upacara pengambilan sumpah? Tanya Zoe. Tidak masalah. Levi memimpin mereka ke kamp tanpa masalah. Seorang perwakilan dari kamp menyambut mereka dan memberi mereka tur. Levi memutuskan bahwa dia tidak ingin mereka menghadiri grand opening ceremony pada akhirnya. Dia merasa bahwa itu tidak layak untuk pergi, dan mereka mungkin juga melakukan tur keliling. Winston dan kelompoknya berjalan ke aula barak. Dia mulai menginterogasi putranya, Andy ketika dia akhirnya duduk. Bab 360. Apakah Levi atau Aaron ada dalam daftar tamu? Andy menggelengkan kepalanya, tidak. Daftarnya sudah lama siap, tapi nama Levi tidak bisa ditemukan. Hahaha. Winston dan beberapa orang lainnya tertawa. Lagi pula, Levi dan yang lainnya bahkan tidak ada di aula ini. Bagaimana dia bisa menghadiri grand opening? Tanya Andy. Winston menyeringai cerah. Levi hanyalah badut di mata mereka. Selain keberuntungan belaka, badut itu tidak punya apa-apa lagi. Ketika keluarga Gonzales berurusan dengan Levi, Percy kebetulan ada di sana untuk menyelesaikan krisis. Dan Harry ada di sana ketika keluarga Lopez dari South City berniat untuk berurusan dengan Levi. Keberuntunganmu akan habis suatu hari nanti. Una mencibir. Di dalam aula yang diatur oleh Northampton Warzone, para tamu yang berada di sana untuk upacara berbondong-bondong ke tempat duduk mereka yang telah diatur sebelumnya. Winston dan anggota masyarakat kelas atas lainnya duduk di baris pertama. Gubernur Jesse Nielsen dan anak buahnya juga berada di kursi depan. Meskipun Grover telah mengundurkan diri, dia masih lebih dari memenuhi syarat untuk duduk di baris pertama.
Sander Howells dan Benny Quinton juga telah tiba dan duduk. Segera, sebagian besar kursi terisi. Tapi masih ada 6 kursi kosong di baris pertama. Semua orang tahu apa artinya ini. Keenam kursi ini disediakan untuk Dewa Perang dan bawahannya, Resimen 5 Perang Besar. Salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk membuat Northampton gemetar ketakutan. Belum lagi Dewa Perang. Ini menyenangkan. Ini benar-benar mengasyikkan. Winston tidak pernah begitu bersemangat dalam hidupnya. Dia akan bertemu dengan Dewa Perang yang legendaris. Ah, sudah berapa lama aku menunggu hari ini datang. Dan akhirnya datang. Ada arti yang berbeda untuk itu hari ini. God of War dan Benny Quinton akan tampil bersama. Panglima yang bertanggung jawab juga merupakan Jenderal Brigade Besi yang terkenal.